semua buka. Sementara pedagang kecil, warung, semua suruh tutup sama pemerintah, nggak punya duit, miskin. Yang kayak gini nggak ditutup. Lihat aja nih buktinya nih. Yang kaya tambah kaya, yang miskin makin miskin. Dampak corona menghantam semua lini termasuk pelaku usaha kecil hingga mereka yang bergerak di industri kreatif. Bagi pelaku UMKM, dampak yang paling dirasakan adalah anjloknya pendapatan. Sementara para pekerja seni harus bersiasat karena sepi job hingga terpaksa merumahkan karyawan. Telah tersambung dengan Mata Najwa, pegiat industri kreatif Anji Manji, dan Ibu Indrawati Hadijah, pedagang gorden di Pasar Tanah Abang. Keduanya akan berbagi cerita bagaimana dampak corona yang mereka alami. Saya ingin ke Anji dulu. Selamat malam, Anji. Selamat malam, Mbak Nana. Kita malam ini bicara soal wacana relaksasi PSBB, wacana melonggarkan Ya, berbagai aturan sosial yang kita alami selama 2 bulan terakhir. Itu wacana yang membuat gembira atau membuat was-was Anji dan teman-teman pelaku industri kreatif? tentunya gembira sih, Mbak. Tapi disertai dengan rasa was-was karena apakah benar sudah saatnya terjadi relaksasi gitu. Padahal sebenarnya sih kalau untuk industri kreatif atau industri seperti saya ya, industri musik gitu, industri bisnis pertunjukan musik, sepertinya relaksasi pun tidak akan mengembalikan keadaan seperti semula gitu. Pasti akan masih mungkin sampai tahun depan kali Mbak baru bisa kembali seperti semula. Karena apa? Karena masyarakat yang masih, Anji melihat masyarakat masih akan ragu mau datang ke konser, masyarakat juga masih akan was-was, jadi percuma kalau relaksasi sekarang? Menurut saya iya. Bahkan dari kaminya juga masih was-was sebenarnya. Teman-teman band saya pun kemarin waktu ada konser online, konser streaming itu, jadi kan saya buat di rumah gitu dengan jarak yang jauh-jauh tapi tetap mereka tetap masih was-was gitu. Jadi sebenarnya dari kami pun masih merasa belum safety gitu untuk melaksanakan, acara seperti sedia kala. Jadi untuk relaksasi sebenarnya pada dasarnya suka pasti, senang, tapi tetap was-was gitu, Mbak. Mhm. Seberapa jauh ini memukul ke teman-teman Anji? Ke teman-teman kru, teman-teman yang biasa bantu Anji untuk masang alat-alat bank, teman-teman IO. Ini betul-betul memukul penghasilan dan pendapatan mereka ya, Ji? Sangat, Mbak, semuanya mati. Udah mulai dari musisinya, tentunya dengan krunya, IO-nya, penyedia penyedia vendornya, vendor panggung, lighting, sound system dan lain-lain semuanya terdampak. Dan itu total kami berhenti. Kecuali memang yang sudah siap untuk sistem streaming di rumah. Dan itu pun tidak banyak sih, Mbak. Walaupun sekarang itu ada alternatif-alternatif baru seperti misalnya ada virtual venue yang bisa dilaksanakan konser streaming secara online gitu, secara virtual. Atau juga misalnya sekarang tuh yang lagi baru baru mulai ditawar-tawarkan kepada saya juga dan juga beberapa teman, itu adalah konser melalui Zoom, Mbak. Hmm, oke, jadi memang ada alternatif-alternatif, tapi pada prinsipnya hampir semuanya susah untuk beroperasi di saat PSBB. Karenanya apakah Susah. misalnya saya ingat saya melihat postingan di sosial media Anji, ketika ramai Oke, baik di Sarinah dipenuhi orang yang ingin bernostalgia, kemudian Anji ya. juga sempat sempat marah begitu. Sementara yang lain PSBB di rumah aja, nggak bisa kerja, nggak bisa berpenghasilan, sementara ada Iya. sejumlah orang yang malah foto-foto dan instastory di depan McD Sarinah. Iya sebenarnya kemarin itu saya sih menghargai apa ya, namanya memori, nostalgia gitu, tapi kan itu kan sifatnya seremonial ya, Mbak, ya. Dan kemarin itu waktu acara di Sarinah itu menunjukkan apa ya, sebuah contoh lemahnya penerapan PSBB di DKI sih, Mbak. Dan juga yang membuat saya geram juga nih, sepertinya pihak gerai itu memfasilitasi kepada para pengunjung di sana yang ingin, melaksanakan seremoni itu gitu. Dan juga saya membaca-baca, pihak kepolisian tidak mempermasalahkan kerumunan asalkan mereka menerapkan memakai masker, jaga jarak, dan juga menjaga kebersihan. Padahal kalau misalnya memang seperti itu keadaannya, apa bedanya dengan konser? Kalau misalnya kami membuat konser off air, lalu penonton-penontonnya menjaga jarak, menjaga kebersihan dan juga memakai masker, tidak ada bedanya dong. Hmm. Jadi PSBB yang belum ditegakkan secara secara ketat itu yang membuat rasanya
sia-sia berada di Geram. rumah aja selama 2 bulan dan ketika sekarang mau relaksasi apa bedanya kalau toh sekarang sudah rileks begitu ya Ji? Betul juga, Mbak, dan juga satu lagi, hal itu bisa menjadi pemicu atau sumbu untuk apa ya, eee, apa ya, pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu karena, "Oh mereka aja boleh, Oke, kenapa kami oke. tidak?" Seperti itu loh, Mbak. Baik, saya ingin ke Ibu Indira, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu bagaimana dampak corona ke UMKM pedagang kecil yang ada terutama di Tanah Abang. Kita lihat dulu yang ini. Ya, saya ke Ibu Indira. Ibu Indira pedagang korden di Pasar Tanah Abang ya Ibu? Iya betul Mbak, Sudah berapa lama jadi tidak berdagang Bu? udah nggak berdagang itu udah 2 bulan lebih lah, hampir 2 bulanan lah Mbak, gitu. Udah Jadi nggak Ibu, bisa dagang tuh, udah tutup toko tuh. jadi Ibu Indrawati sudah tidak ada pemasukan sama sekali ya Bu? Tidak ada sama sekali, gitu. Tutup Sebentar, toko udah nggak ada Mbak, udah nggak itu, jadi, karyawan-karyawan juga udah, pada itu semua gitu, udah di rumah semuanya. di rumah semua. Masih ada kewajiban harus Iya. bayar-bayar ke Tanah Abang tidak Bu? Ada, masih. Jadi, toko tutup tuh kita harus diwajibkan harus membayar service charge itu, seperti itu, Jadi walaupun gitu. tidak ada pemasukan tetap bayar service charge walaupun tokonya tidak dibuka di Tanah Abang? Iya, tetap harus bayar Bayar berapa Bu? service charge. Itu tergantung dengan, apa, luasnya toko ya, Mbak, ya. Aha, Kalau saya 1,2 se 1 bulannya, 1,2 gitu. juta. Ibu, Iya, jadi Ibu 1 sekarang nggak bisa masuk ke toko karena belum bayar service charge? iya, nggak bisa masuk ke toko karena belum bayar service charge. Jadi nggak boleh masuk, kita harus bayar dulu service charge baru bisa masuk, Hmm. seperti itu. Ibu sekarang ada wacana mau relaksasi, ada kemungkinan nanti mungkin Tanah Abang juga bisa beroperasi. Ibu bagaimana? Ibu senang atau masih ada deg-degannya juga? Ya ada deg-degannya juga, ada senangnya juga ya, Mbak, ya. Kalau seandainya mau, bisa buka lagi gitu ya mungkin, masih kita mungkin insya Allah masih ada, mungkin ada pendapatan dari yang lain itu. Tapi jika, deg-degannya tuh masih, ini pandemi kan belum selesai, belum tuntas masalahnya di situ gitu, seperti itu, Mhm, gitu. mhm. Sebelumnya ini sebelum pandemi ini melanda, sebelum ditutup, itu lagi rame-ramenya atau memang situasinya sedang sepi, Ibu? Udah mulai, soalnya kan menjelang mau puasa, itu udah biasanya udah mulai itu sih, udah mulai rame gitu, untuk Hmm. puasa itu kan, Ibu kalau seperti itu. relaksasi tapi harus protokol kesehatan, harus pakai masker, harus jaga jarak, Ibu siap, Bu, di pasar? Eee, saya sudah siap sebelum, ada peraturan itu memang udah karyawan saya tuh udah memang pakai masker, pakai sarung tangan, seperti itu ya, pakai di toko itu ada hand sanitizer itu udah kita siapkan, seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada protokol kesehatan yang siap dijalankan ya. Kalau Iya. PSBB-nya diperpanjang, Ibu tidak apa-apa karena untuk mencegah supaya tidak semakin menular virus coronanya, Ibu tidak apa-apa PSBB-nya diperpanjang? Ya, saya nggak apa-apa ya, Mbak, ya, untuk kebaikan semua ya mungkin ya itu. Saya nggak apa-apa, tapi, saya juga sebetulnya ingin apa ya, dari pengelola pengembang, di Tanah Abang tuh ya ada keringanan gitu maksud saya ya. Karena toko kan udah tutup udah berapa bulan gitu. Jadi ada dan sasinya ada di kantor gitu maksud saya. Dispensasi tidak harus bayar Iya. service charge karena memang tokonya tidak buka ya, Bu? Iya, Mudah-mudahan heeh, didengarkan oleh PD Pasar Jaya. iya, heeh, amin, mudah-mudahan Baik, saya ingin minta didengarkan. tanggapan Bang Faisal Basri, seorang ekonom. Bang Faisal, bagaimana apa solusi yang bisa diberikan oleh
oleh pemerintah begitu ke UMKM dan juga misalnya ke pekerja industri kreatif yang penghasilannya didapatkan dari menyelenggarakan konser-konser misalnya? Sejauh ini yang telah dilakukan pemerintah secara lebih rinci ya adalah yang terkait dengan bank. Jadi bayar cicilan dan bunga untuk UMKM itu dibebaskan. Jadi pemerintah yang tanggunglah gitu ya. Datanya kebetulan lengkap lewat KUR, itu datanya lengkapkan semua dan lewat kredit-kredit program. Nah masalahnya adalah yang tidak lewat kredit program seperti Ibu Indrawati ini mungkin tidak masalah di bank, masalahnya adalah tidak ada pendapatan yang menyebabkan karyawannya dirumahkan. Nah itu belum itu. Nah ini Pemda yang harus lebih aktif karena tidak bisa semua dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa karyawan-karyawan yang dirumahkan, yang ter-PHK, yang jumlahnya sudah 3 juta per awal Mei, ya, per awal Mei sudah 3 juta, termasuk juga pekerja migran kita yang pulang, itu sudah ratusan ribu. Kalau dijumlahkan itu 3 juta orang, nah 3 juta orang ini yang paling penting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup seharian mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa membayar kos-kosannya atau kontrakannya. Kan mereka tidak ada pendapatan. Dan bagaimana mereka bisa membayar cicilan utangnya karena lazim itu karyawan itu pinjam gitu ke mana lah gitu ya. Itu yang sejauh lewat bank. Mudah-mudahan BI, Kantor Menko Perekonomian dan Kementerian Keuangan beserta bank-bank yang terafiliasi yang ikut program ini rasanya itu bisa lebih cepat karena datanya bagus. Tapi kalau datanya tidak ada, repot. Baik, terima kasih Anji, terima kasih Ibu Indrawati sudah berbagi cerita untuk Mata Najwa. Tetap di sini, kami kembali sesaat lagi.